akhlaqu salawatullah alaihi fit ta'am. Tentang bagaimana perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika makan. Nah, ini ketika makan lagi nih Bapak Ibu, ya. Tengok macam mana makan kita hari ini, sama tak dengan makannya Rasulullah? Adab etika kita ketika makan hari ini sama tak dengan adab etikanya Rasulullah SAW makan? Kana sallallahu alaihi wasallam ya'kulu ma wujida wa idza wudi'atil ma'idah qala bismillahillahumma ja'alha ni'matan mashkuratan tasilu biha ni'matal jannah. Jadi Rasulullah itu apabila dihidangkan makanan di hadapannya, maka dia makanlah. Dia makan. Dan dia makan ini Bapak Ibu, ya, makan seadanya. Nah, nih. Makan seadanya sebagaimana yang telah disediakan. Itu maksudnya. Sebagaimana yang telah disediakan, tidak cari-cari sesuatu yang tidak ada. Apa yang ada di hadapan ini makan Rasulullah. Jangan bertanya yang tidak ada. Belacan mana sambal belacan? Apa tidak buat dia? Itu tidak Rasulullah, itu Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika makanan dihidangkan, qala, dia membaca doa nih Bapak Ibu. Ini tidak pernah Bapak Ibu dengar, jarang Bapak Ibu dengar nih. Yang sering Bapak Ibu dengar riwayat yang lain, Allahumma barik lana ila akhirih. Bapak Ibu dah hafal semuanya. Yang ini Rasulullah membaca bismillahillahumma ja'alha na'matan mashkuratan tasilu biha ni'matal jannah. Beliau membaca doa yang artinya, dengan menyebut namamu ya Allah, Allah lah yang menjadikan makanan ini sebagai bentuk nikmat yang mesti disyukuri dan yang tersambung dengan kenikmatan-kenikmatan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tak panjang kali dah Bapak Ibu. Bismillahillahumma ja'alha na'matan mashkuratan tasilu biha ni'matal jannah. Itu doa ketika makanan dihidangkan, ya, atau mau makan. Baca doa itu. Jadi doa makan yang mau makan betul nih Bapak Ibu, masuk nasi dalam mulut itu bukan Rabbana Allahumma barik lana, ya. Bismillah Bapak Ibu. Karena Rasulullah katakan makanlah dengan menyebut nama Allah, bismillah. Allahumma barik lana itu sebenarnya kebanyakan para ulama menjelaskan hadis ini atau doa ini dibaca ketika makanan dihidangkan. Ya. Allahumma, tapi kan dah ada Allah juga sebenarnya kan, sudah menyebut nama Allah juga, boleh aja sih, ya. Tapi kita ikutlah petunjuknya sesuai dengan petunjuk para alim ulama kita. Ketika makanan dihidangkan, Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Bapak Ibu dah hafal semua, atau doa yang tadi itu bismillahillahumma ja'al na'matan mashkuratan tasilu biha na'matal jannah, atau bismillah. Nah, itu Bapak Ibu. Wa kana la ya'kulul har wa yaqulu innallaha lam yut'imna naran fabridu. Dan Nabi SAW ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah tidak pernah makan makanan yang masih panas. Kalau panas jangan ditiup. Kopi, teh, air kalau panas jangan Bapak Ibu embus. Kipas pakai tangan gini ya. Kipas gini. Atau buat kayak teh tarik tuh. Cepat dingin dia tuh. Ya, jangan diembus. Tak boleh masuk bakteri kuman ke dalam tuh. Habis minum tuh nanti bersin-bersin. Nah, itulah dia tadi itu tidak ikut sunnah Nabi itu. Ya, masuk bakteri. Ya, gosok gigi enggak pula lah. Ya, lah seminggu enggak gosok gigi Pak Ibu. Masuklah kuman-kuman dalam air tuh. Jangan diembus. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha lam yut'imna naran fabriduhu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kita makan api. Itu Bapak Ibu. Sungguhnya Allah tidak akan memberikan makanan kepada kita api, makanan api seperti yang panas itu. Allah tak suka kita makan yang panas-panas, itu maksudnya, ya. Sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala tidak memberi makan api kepada kita, maka dinginkanlah. Boleh didinginkan, tapi jangan dihembus. Ya, jangan dihembus. Pakai tangan gini, ya. Maka dinginkanlah makanan yang masih panas itu. Fabriduhu. Kemudian wa kana ya'kulu mimma yalihi wa ya'kulu khubzas syair. Dan Nabi SAW memakan makanan yang ada di dekatnya. Kalau kita makan nih Bapak Ibu nih, terutamanya kalau makan berjamaah ya. Ini masih ada nih Bapak Ibu di daerah Sumbar sana. Makan apa namanya Pak? Dalam nampan tuh itu sunnah Nabi itu Pak. Nampan Nabi itu namanya warok Pak.
nampan Nabi itu namanya gharra, itu diangkat, dipikul oleh 4 orang dewasa, Pak. Berapa besarnya nampan Nabi itu, Pak? Makan semuanya di situ, berkumpul semuanya di situ melingkar. Sunnah tuh makan pakai nampan tuh. Kami pakai pinggan loh, saya enggak apa-apa juga dong. Sesekali coba makan di nampan, Bapak Ibu. Istri, anak, kumpul makan. Coba suap-suapan, Bapak Ibu. Ayah suapkan anak, anak suapkan istri, suapkan suami, suami. Kami udah juga kemarin Ustaz pas baru nikah. Sekarang enggak ada lagi deh Pak. Makan tuh pun Pak Ustaz siapa mau makan makanlah. Makan siangnya jam 4 sore, yang ibu-ibu jam 10 malam makan sore. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Coba sesekali ngumpul. Hadis Nabi ini banyak riwayatnya Bapak Ibu ya tentang makan bersama itu. Kemudian setelah makan tuh Rasulullah tidak akan cepat ngelap tangannya Bapak Ibu dengan kain lap. Tidak akan beliau langsung mencuci tangannya. Tetapi beliau jilat dulu Bapak Ibu. Dikecup dulu. Beliau makan 3 jari Bapak Ibu Rasulullah tuh. Kita kan 5 Bapak Ibu. Karena nasi Pak. Nasi. Kalau nasi ini makan 3 mana dapat ya Pak. Jatuh-jatuh lah. Ya kan. Jadi Rasulullah makan 3 jari Pak dalam riwayat hadis karena makan barangkali gandum roti 3 jari cukup kan begitu. Kita nasi Rasulullah tidak pernah makan nasi. Nasi ini kan bid'ah nih Pak. Makan nasi ini bid'ah nih Pak. Mana ada zaman Nabi nasi bid'ah tuh? Siapa makan nasi dolalah sesat. Tiap-tiap sesat tuh neraka tempatnya Bapak Ibu. Tuh. Jadi tidak boleh semuanya yang tidak diada zaman Nabi itu kita hukumkan bid'ah, tidak boleh doh. Bid'ah semua kita nih dari ujung kaki sampai ujung rambut. Muka kita nih pun bid'ah nih Bapak Ibu. Tidak ada di zaman Nabi muka kita nih doh. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Jadi mereka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat ini Bapak Ibu dalam satu riwayat dikatakan makan bersama-sama. Ya, makan satu nampan, itu makan yang ada di dekatnya aja dulu Bapak Ibu. Jangan dikarui dari tengah Bapak Ibu. Jangan diambil dari tengah. Kalau makan bersama tuh ambil yang dekat-dekat kita, bawa ke tepi gitu. Itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Bapak Ibu kalau mau mengambil berkah, tetaplah pakai 3 jari pertama dulu Bapak Ibu waktu makan itu. Ambil berkah Nabi, karena Nabi makan pakai 3 jari. Tapi bukan selama-lamanya sampai selesai makan tuh enggak. Pertama aja atau 2-3 kali makan 3 jari dulu. Itu sunnah. Jadi tidak terkejut perut kok masuk langsung 5 gonggam Bapak Ibu. Ya. Tercekik sama tulang ikan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian wa kana aktsaru ta'amihil ma wat tamra. Dan yang sering dimakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah kurma dan air Bapak Ibu. Ini yang sering dimakan Rasulullah Bapak Ibu, kurma dan air. Kurma ini bagi kita di Indonesia ini tidak sulit lagi mencarinya Bapak Ibu. Di mana-mana banyak jual, sampai kurma ajwa pun ada di Pekanbaru nih Bapak Ibu. Bukan kurma biasa aja yang mudah didapat, ajwa pun mudah didapat sekarang nih Bapak Ibu. Tapi itulah harganya kalau ajwa kok Pak. Hanya kurma mahal kalau di Arab tuh Pak. Kalau kurma yang biasa itu saya tengok Pak, dikasih sama orang Arab tuh Pak untuk makan unta. Iya saya tengok. Kurma makan unta makan kurma juga ya katanya. Ya ini yang udah enggak bagus lagi Pak Ustaz. Kurma yang biasa tuh yang kuning-kuning. Jadi yang ajuannya yang bagus kita makan pagi 7 biji itu dapat menghindari kita daripada ilmu-ilmu sihir, ilmu-ilmu jahat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamaan kurma ajwa itu Bapak Ibu. Tapi kurma yang lain pun bisa juga. Tapi yang bagusnya ajwa. Bukan tidak bisa kurma yang lain tuh. Bapak Ibu. Nah ini insya Allah nanti kita lanjutkan lagi lah Pak Yandi ya. Di pertemuan yang akan datang. Ingat itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita bahas pada malam hari ini walaupun sebatas waktu yang ada ya, setidaknya bertambah ilmu pengetahuan kita tentang sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dapat kita amalkan langsung Bapak Ibu. Ini kan yang kayak gini ini kan langsung diamalkan ya Bapak Ibu. Ya, langsung diamalkan, dipraktekkan. Dan kita sampaikanlah kepada saudara-saudara kita yang belum sempat hadir pada malam hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.